berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa memimpin doa, dipersilakan. Untuk Nak Glory dipersilakan memimpin doa ya, menurut agama masing-masing. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu absensi dulu nih. Tengok-tengok nih temannya, siapa yang nggak hadir? Ada nggak? Ada Bu. Siapa tuh? Dan kenapa? Lagi sakit ya Bu. Lagi sakit ya? Oke. Yaudah deh, nggak apa-apa. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita, ada nggak yang ingat materi kita minggu lalu? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada yang ingat ya. Minggu lalu itu kita belajar tentang mengurangi dampak pemanasan global. Di situ kita banyak banget membahas tentang menanam pohon dan penghijauan. Ada juga membahas tentang mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan masih banyak lagi. Contoh materi minggu lalu itu banyak kegiatan-kegiatan yang sangat kecil kemungkinan untuk kita lakukan di zaman sekarang ini. Makanya minggu ini kita akan belajar mengenai aksi-aksi kecil yang berpengaruh besar terhadap pemanasan global, yang dimana aksi ini dapat kita lakukan dari rumah saja, cocok-cocok untuk kaum berbahan seperti kita, oke? Ada yang tahu kabel charger nggak? Tahu. Menurut kalian itu bisa nggak sih berdampak ke bumi kita? Bisa Bu. Memang bisa. Hari ini kalian akan menjadi ahli untuk aksi-aksi kecil yang dari rumah bisa berdampak besar terhadap pemanasan global. Hari ini Ibu akan memakai model pembelajaran jigsaw agar lebih seru. Namun sebelum itu, saya akan membagikan kelompok menjadi 4 bagian yang anggotanya terdiri dari 4 orang per kelompok. Saya sangat mengharapkan kontribusi dan kerjasama dari kalian. Nah, silahkan untuk menentukan kelompoknya masing-masing. Nah, udah kan? Nah, ingat ya, kalian ini dinamakan kelompok asal. Sekarang, setelah mendapatkan kelompok, Ibu ingin kalian menghitung 1 sampai 4 secara berulang-ulang. 1 sampai 4 di kelompok 1, 1 sampai 4 di kelompok 2, begitu juga seterusnya sampai kelompok 4. Dipersilakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Nah, sudah kebagian kan? Yang mendapatkan angka 1 bisa berkumpul di satu titik tidak? Yang mendapatkan angka 2 bisa berkumpul di titik lainnya. Begitu juga yang mendapatkan angka 3 dan 4. Dipersilakan. Setelah kalian berpegang pada angka masing-masing, kalian akan berpisah dari kelompok asal kalian menjadi kelompok ahli. Nah, setiap anggota kelompok ini akan membahas materi yang sama meskipun kalian berasal dari asal yang berbeda ya. Tapi tetap saja ya, nanti materi kalian akan sama jika kalian sudah menjadi kelompok ahli. Namun materi ahli kelompok 1 dan materi ahli kelompok 2 akan berbeda. Sistem belajar ini menggunakan diskusi. Jadi jangan diem-diem kayak patung. Kalian harus saling berbagi informasi yang bisa kalian dapat dari judul yang nanti Ibu berikan. Diskusi ini nggak boleh main-main.
harus dengarkan dan pahami informasi yang kalian dapat dari teman satu kelompok ahli kalian, agar saat kalian kembali ke kelompok asal kalian, kalian memiliki informasi yang bisa kalian bagikan kepada teman sesama kelompok asal kalian. Nah, sebentar ya. Kalian lihat ini untuk kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3, dan kelompok ahli 4. Di sini Ibu ingin kalian mendiskusikan selama kira-kira 20 menit dari judul yang Ibu sudah berikan. Mohon untuk berdiskusi dengan bagus-bagus ya. Nanti Ibu akan menyuruh perwakilan dari satu kelompok ahli untuk maju dan mendeskripsikan apa pengetahuan yang sudah kalian dapat dari teman-teman sesama kelompok ahli kalian. Sudah dapat kan? Diskusinya dimulai. Jadi diskusi dengan baik-baik ya anak-anak. Nah, sudah selesai kan diskusinya? Kalian dipersilahkan untuk kembali ke kelompok asal kalian. Di sini Ibu ingin menguji keseriusan kalian dalam berdiskusi. Ibu persilahkan untuk kalian memilih satu dari setiap kelompok untuk menjadi perwakilan agar mempresentasikan informasi yang telah kalian dapat dari diskusi selama 20 menit tersebut. Saya persilahkan untuk kelompok 1. Pengertian: mematikan listrik saat tidak digunakan berarti memutus aliran listrik dari peralatan atau lampu yang sedang tidak diperlukan. Hal ini bisa dilakukan dengan mencabut steker, menekan tombol off, atau menggunakan alat otomatis seperti timer. Mengapa harus mematikan listrik? A. Menghemat energi. Listrik yang terus mengalir ke peralatan yang tidak digunakan adalah pemborosan. Contohnya, charger HP yang tetap dicolok walaupun tidak digunakan tetap menyedot listrik. Yang B. Mengurangi tagihan listrik. Semakin sedikit listrik digunakan, semakin murah tagihan bulanan. Membiasakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 kami persilahkan. Baik, pengertian. Kami mematikan listrik adalah usaha untuk mengurangi listrik pakai seperti kantong plastik, sedotan dan lainnya. Mengapa harus mengurangi penggunaan plastik? Plastik sulit terurai, disebabkan ratusan tahun untuk plastik terurai di alam. Membahayakan satwa, hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung bisa salah Tuhan. Manfaat membawa tas belanja sendiri. Dapat mengurangi sampah plastik. Satu tas kain bisa menggantikan ratusan kantong plastik. Bentuk plastik sekali pakai yang harus dikurangi. Yang pertama, kantong plastik belanja. Yang kedua, gelas yang sendok sekali pakai. Dan ketiga, bungkus makanan. Oke, persilakan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, perwakilan dari kelompok 3, saya persilahkan. Baik, yang saya dapat dari kelompok
kelompok ahli 3, mengapa memilih transportasi ramah lingkungan dan berjalan kaki? Karena mengurangi emisi gas rumah kaca, kendaraan bermotor konvensional adalah salah satu penyumbang utama polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim, memiliki alternatif yang lebih bersih secara signifikan, mengurangi jejak karbon kita, meningkatkan kualitas udara dengan berkurangnya kendaraan bahan bakar fosil di jalan, kualitas udara akan membaik. Ini berdampak langsung pada kesehatan pernapasan masyarakat, terutama di area perkotaan, menghemat biaya dibandingkan dengan memiliki dan mengoperasikan kendaraan pribadi. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 3. Dan untuk kelompok terakhir kami persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil dari kelompok asal 4. Mengapa penyelamatan air sangat tertekan disebabkan pemanasan global? Perubahan pola curah hujan, pemanasan global menyebabkan perubahan pola curah hujan yang tidak terprediksi. Beberapa wilayah mengalami sementara wilayah lain mengalami banjir yang ekstrim. Kekeringan mengurangi ketersediaan air bersih secara langsung. Meningkatkan penguapan sumur yang lebih tinggi meningkatkan tingkat penguapan dari permukaan air seperti sungai, danau, dan waduk. Dan dari tanah, hal ini mengurangi jumlah air yang tersedia untuk digunakan. Misalnya geser dan lapisan salju. Geser dan lapisan salju di pegunungan adalah sumber air Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 4. Gimana nih cara belajarnya? Lebih seru yang ini atau lebih seru pembelajaran kita yang biasanya? Lebih seru yang ini. Baik, karena waktu pembelajaran hampir berakhir, semua kertas yang sudah kalian catat saat ini bisa dikumpulkan ke meja ibu ya. Sebelum pembelajaran kita berakhir, apakah ada pertanyaan? Jauh. Oke, baiklah semuanya, cukup sampai di sini saja materi kita minggu ini. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Dan sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing yang dipimpin oleh saya sendiri. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, karena sudah memasuki waktu istirahat, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.